Hai Sobat Dakor, jumpa lagi di alur cerita film Korea, Strongest Deliveryman. Sekarang kita sudah sampai di episode 6. Di episode sebelumnya, Dan-ah dan Kang-soo terkejut melihat Jin-kyu yang ternyata terbebas dari hukuman. Untuk teman-teman yang baru datang, silahkan cek deskripsi atau playlistnya agar tidak salah paham. Inilah alur cerita film Korea, Strongest Deliveryman. Jin-kyu yang menyadari keberadaan Dan-ah dan Kang-soo, dia pun menghampirinya. Kang-soo menanyakan kenapa dia bebas, padahal hari persidangan belum dimulai. Jin-kyu mengatakan bahwa dia hanya cukup membayar denda karena perbuatannya. Kang-soo merasa jengkel dengan sikap Jin-kyu karena dia sama sekali tak menyesali perbuatannya. Kang-soo pun berusaha mengajarnya. Beruntung, Dan-ah menahan amarah Kang-soo. Kang-soo yang masih tak terima dengan keputusan jaksa menghubungi polisi dan meminta alamat jaksa tersebut. Dengan alasan mengantar makanan, Kang-soo berhasil masuk kantor kejaksaan. Di sana, Kang-soo mengutarakan kekecewaannya kepada jaksa karena dengan mudah membebaskan Jin-kyu. Jaksa yang tak terima dengan protes yang dilakukan Kang-soo, dia pun menangkap Kang-soo karena membuat gaduh di kantor kejaksaan. Di kedai, Dong-soo marah karena Kang-soo tiba-tiba menghilang dan tak kunjung kembali. Dong-soo yang hilang kesabaran ingin memecat Kang-soo. Dan-ah berusaha menahan amarah Dong-soo. Sikap Dan-ah yang tiba-tiba membela Kang-soo membuat Dong-soo dan Son-ae curiga. Karena untuk pertama kalinya Dan-ah membela seseorang, Son-ae juga menebak bahwa Dan-ah suka pada Kang-soo. Son-ae dan Dong-soo masih penasaran dengan tingkah Dan-ah. Pada akhirnya, karena dalam situasi terpojok, demi menyelamatkan Kang-soo, Dan-ah berbohong bahwa dia suka pada Kang-soo dan kini mereka berpacaran. Jin-kyu kini mempelajari tentang apa yang harus dikerjakan di restoran Jungga. Di kafe tempat Yeojin bekerja, dia dikejutkan dengan kedatangan ibunya dan juga Jin-kyu. Merasa kesal dengan Jin-kyu yang tak dipenjara, dia menaruh biji kopi pada minuman Jin-kyu. Jin-kyu yang menyadari hal itu tak bisa berbuat apa-apa. Yeojin menelpon temannya kenapa Jin-kyu dibebaskan. Namun Yeojin mendapat kabar lain yang mengatakan jika Kang-soo dipenjara. Yeojin yang mendengar hal itu pun terkejut. Teman-teman Kang-soo membuat gaduh di kantor kejaksaan karena Kang-soo yang tak bersalah malah ditahan, sedangkan Jin-kyu yang bersalah malah dibebaskan. Mereka pun memutuskan menunggu Kang-soo di luar sampai Kang-soo dibebaskan. Yeojin dan temannya juga berada di sana untuk meliput berita tentang Kang-soo. Setelah mendapat perintah dari atasannya, jaksa akhirnya membebaskan Kang-soo. Dia juga terkejut mengetahui fakta bahwa Kang-soo mendapatkan 5 sertifikat warga negara yang pemberani. Tak lama kemudian Kang-soo keluar dengan motornya, namun raut wajah Kang-soo penuh kekecewaan. Sementara Dan-ah masih khawatir menunggu Kang-soo pulang. Saat Kang-soo datang, Dan-ah langsung menanyakan kemana dia pergi. Kang-soo mengatakan dia menemui jaksa yang menangani kasus Jin-kyu dan tak mendapatkan hasil. Dan-ah mencoba menguatkan Kang-soo. Dia juga berkata bahwa di dunia ini memang itulah yang terjadi. Yang baik selalu kalah oleh yang berkuasa, salah dibenarkan, dan yang benar disalahkan. Itulah fakta yang Dan-ah alami, dan itu akan membuat Kang-soo menderita jika menjadi orang yang terlalu baik. Di kamarnya, Kang-soo menyalahkan dirinya sendiri karena jika dia tidak menyuruh Hyun-soo pergi menemui ibunya, maka Hyun-soo tak akan mengalami kecelakaan tersebut. Jin-kyu berusaha keras mempelajari tentang pekerjaannya di restoran Jungga. Sejenak dia teringat tentang kesepakatannya yang dia buat dengan ibu Yeojin, yang ternyata Jin-kyu dibebaskan dengan 2 syarat. Dia harus membuat restoran Jungga sukses, atau dia harus meluluhkan hati Yeojin dalam waktu 6 bulan. Jika Jin-kyu gagal, maka dia akan dibuang. Jin-kyu akhirnya mengambil kesepakatan tersebut. Dia berharap bisa mengubah kehidupannya ke jalan yang benar. Esok hari, restoran Jungga siap dibuka. Para pemilik kedai yang berada di sekitar restoran Jungga juga berada di sana. Teman-teman Kang-soo juga ada di sana. Dengan senyum tanpa rasa bersalah, Jin-kyu menyapa mereka. Sementara kedai Hanyang yang bersebelahan dengan restoran Jungga sangat sepi pengunjung.
Di kedai, Kang So memikirkan kedai Hanyang yang sepi pelanggan. Saat itu, Son E sengaja menggoda hubungan Dan Ah dan Kang So. Kang So yang tak tahu apa-apa menanyakan tentang sikap aneh Son E. Dan Ah menjelaskan, pada saat Kang So pergi tanpa melakukan pengiriman, dia hampir dipecat. Karena khawatir, Dan Ah berkata pada Son E dan Dong So bahwa mereka pacaran. Mendengar pengakuan Dan Ah, Kang So terkejut. 왜 하필 그런 거짓말을 해? 나도 아주 미치는 줄 알았다고. Dan Ah juga menegaskan bahwa itu demi kebaikan Kang So dan harus menjaga rahasia itu. Jika tidak, mereka akan dipecat. Tak lama kemudian Yojin menelepon dan meminta bertemu. Di sana Yojin memberikan minuman pada Kang So. Dia juga meminta Kang So agar tegar karena Yojin yakin Jin Kyu akan dihukum. Namun Kang So kurang yakin melihat Jin Kyu yang sekarang menjabat sebagai manajer di restoran Chungga. Kang So juga membenci restoran Chungga karena cara bisnisnya yang membuat kedai lain dirugikan. Yojin merasa resah karena jika Kang So tahu Yojin adalah anak dari pemilik restoran Chungga, mungkin Kang So akan kecewa. Di kedai saat makan siang, mereka membicarakan restoran Chungga yang menjual makanan dengan harga murah. Bahkan nenek Yunso kehilangan pelanggannya. Namun nenek hanya bisa tersenyum tambah menguatkan hatinya. Saat itu Son E memberitahu bahwa Dan Ah dan Kang So berpacaran. Nenek kemudian menanyakan apa yang disukai Dan Ah dari Kang So. Saat Dan Ah mengatakan menyukai semua hal tentang Kang So, dia pun jadi salah tingkah. Malam hari, anak buah Gonggi berkumpul di depan minimarket. Mereka masih kesal karena Jin Kyu tak dipenjara. Kemudian datanglah Yeonji. Tentu anak buah Gonggi langsung merapatkan barisan dan menyapanya. Saat itu Gonggi langsung terpesona padanya. Sesampainya di rumah, Dan Ah mencurigai Yeonji karena pulang terlambat. Belum lagi Dan Ah mencium bau rokok dan alkohol. Yeonji mengatakan bahwa dirinya mengajar les yoga secara diam-diam. Namun Dan Ah kurang yakin pada Yeonji. Dan memang benar, ada hal yang disembunyikan Yeonji dari Dan Ah. Anak buah Gonggi harus menerima hukuman dari bosnya karena Gonggi merasa dikhianati oleh anak buahnya. Mereka menjelaskan bahwa mereka sudah pernah membicarakan Yeonji pada Gonggi. Namun Gonggi tak peduli dan masih menganggap mereka mengkhianatinya. Pagi buta, Dan Ah pergi ke tempat kursus bahasa. Di perjalanan dia dikejutkan dengan mobil Jin Kyu yang menghadang jalannya. Jin Kyu meminta maaf pada Dan Ah. Lalu Dan Ah menanyakan kenapa dia dibebaskan karena Dan Ah tahu pengacara dan keluarganya tak mau membantunya. Jin Kyu mengatakan bahwa pemilik restoran Chungga yang membantunya dan memberinya pekerjaan. Sejak saat itu Jin Kyu berjanji akan menjadi manusia yang berguna dan mengabdi padanya. Jin Kyu juga masih mengingat janjinya tentang uang yang akan diberikan kepada Dan Ah. Jin Kyu berjanji akan memberikan uang dari hasil kerja kerasnya. Namun Dan Ah menolaknya karena sekarang semua terasa ringan berkat Kang So yang membantunya. Jin Kyu terkejut dan bertanya uang apa yang dimiliki Kang So. Dan Ah sudah menebak jika Jin Kyu akan mengatakan hal itu karena Jin Kyu lebih mementingkan uang. Karena bagi Jin Kyu, uang bisa menyelesaikan semuanya. Dan Ah juga berkata, jika saja Jin Kyu meminta maaf pada Hyun So dan tak menyinggung biaya rumah sakit, mungkin semua ini tidak terjadi. Jin Kyu masih menyangkal perkataan Dan Ah. Dan Ah pun sudah menebak, memang Jin Kyu tak akan meminta maaf, karena Dan Ah tahu lebih baik kehilangan uang daripada harga diri Jin Kyu. Dan Ah yang kecewa mengingatkan Jin Kyu agar bekerja keras dan menghasilkan banyak uang. Namun Dan Ah tak akan pernah mau menerima uangnya. Saat pergi pun Jin Kyu menanyakan kenapa hanya Kang So yang bisa membantunya, kenapa dia tidak bisa. Dan Ah meminta Jin Kyu memikirkannya sendiri. Saat Jin Kyu akan ke restoran Chungga, tiba-tiba seseorang ingin memukulinya. Beruntung sopir truk pengantar bahan makanan datang tepat waktu. Ternyata orang tersebut adalah Sung Jae. Kebetulan Kang So melihat Sung Jae saat akan menemui Hyun So. Kang So yang curiga dengan pipa besi yang dibawa Sung Jae, dia pun menanyakannya. Dengan marah, Sung Jae berkata dia menemui Jin Kyu dan akan menghajarnya karena hukum tak lagi bisa membuat Jin Kyu dipenjara. Kang So yang mendengar hal itu marah padanya karena Kang So takut terjadi hal yang lebih buruk. Sung Jae
Beruntung saat itu tak terjadi hal yang serius pada Jinkyu, karena ada mobil truk yang menghentikan tindakan Sung Jae. Kang So juga mengusir Sung Jae agar tak mengganggu Jinkyu. Saat Kang So membuang pipa besi milik Sung Jae, tak sengaja tindakannya terekam kamera dashboard mobil. Kini Jinkyu melaporkan insiden yang menimpanya kepada polisi. Polisi pun menerima laporan tersebut dan melakukan penyelidikan. Kang So kini berada di rumah sakit. Saat itu nenek menceritakan tentang kedainya yang sangat sepi pelanggan karena restoran Jungga. Bahkan nenek tak sanggup lagi membayar pegawainya. Belum lagi nenek harus menanggung beban biaya rumah sakit. Kang So yang merasa iba memutuskan untuk membantunya. Esoknya Kang So menemui Gonggi dan anak buahnya untuk meminta bantuan mereka. Karena tak mau kedai Hanyang tutup karena kalah persaingan dengan restoran Jungga. Mereka pun mulai menyebar brosur dan mempromosikan kedai Hanyang. Bahkan mereka juga menarik pelanggan milik Jinkyu yang sedang antri. Pesanan pun sangat ramai dan berjalan lancar, hingga Kang So lupa mengembalikan mangkuk ke kedai Hanyang. Dan hal itu membuatnya ketahuan oleh Dongso. Namun Dongso yang tahu pura-pura tidak tahu. Dan A juga khawatir Kang So akan ketahuan. Malam hari mereka menghitung hasil penjualan di kedai Hanyang dan mendapatkan untung yang banyak. Sedangkan Jinkyu merasa stres karena penjualannya sangat menurun. Karena kedai Hanyang yang selama ini tidak pernah melakukan pengiriman memiliki 6 orang kurir. Ibu Yojin juga merasa tersaingi dengan kedai Hanyang, maka dia memutuskan untuk membeli kedai Hanyang dengan harga yang mahal. Esok hari Gonggi menemui Dan A. Dia bermaksud ingin meminta bantuan Dan A untuk mengenalkannya pada temannya Yonji. Namun Dan A menolak karena Gonggi pria mesum. 소개시켜 주십시오. 제가 그냥 알아서 하겠습니다. 실례했습니다. Sesampainya di kedai, Dan A khawatir pada Kang So yang sedang membuat mie dengan suara yang sangat keras. Dan A khawatir mereka akan ketahuan. Benar saja, tepat saat Kang So menjatuhkan adonan mie, datanglah Son E yang mempergoki mereka. Son E pun curiga dengan dapur yang berantakan. Lagi-lagi Son E seperti tahu perbuatan mereka. Namun Son E mengira Kang So ingin memaksa untuk pacarnya Dan A. Merasa lega karena Son E tak mencurigai mereka, Kang So pun dengan lembut mencubit pipi Dan A. Ternyata Son E hanya ingin mengambil buku keuangan untuk membayar pajak. Setelah Son E pergi, Dan A memarahi Kang So. Namun karena adonan Kang So yang jatuh di lantai, membuat Dan A terpeleset. 이게 진짜... You are my shining star. 그대만 보여요. 그대만 들려요. Baby, you are my everything. 그대만 느껴요. Setelah kejadian itu, Dan A jadi salah tingkah dan memarahi Kang So. Jinkyu berusaha mendekati Yojin dan mengajaknya berkencan. Yojin berusaha membuat Jinkyu tak suka padanya. Bahkan Jinkyu sampai dihajar penonton lain karena ulah Yojin. Namun hal itu tak membuat Jinkyu menyerah. Bahkan saat makan Yojin juga mengganggu Jinkyu. Saat main bowling, Yojin juga sengaja menjatuhkan Jinkyu. Dan di dalam mobil, Yojin sengaja makan camilan sangat rakus. Namun hal itu tak membuat Jinkyu menyerah sedikit pun. Karena baginya hanya inilah jalan satu-satunya agar dia bisa hidup lebih baik. Sementara Yojin sangat tidak kuat dengan Jinkyu yang bersikap baik padanya. Yojin juga meminta mengakhiri hubungannya dan mengusirnya. Tak sampai di situ, Yojin juga berharap tak bertemu lagi dengan Jinkyu. Namun Jinkyu tetap bersikeras demi masa depannya dan berjanji akan membuat Yojin bahagia bersamanya. Malam hari, Dan A dan Kang So menghitung hasil penjualan mereka. Dan A merasa sangat senang karena mendapatkan keuntungan yang banyak. Bermaksud membagi sebagian uang untuk Kang So, namun Kang So menolaknya. Kemudian Dan A memberikan hadiah pada Kang So, yang ternyata adalah sebuah gaun. Namun Kang So tak mengerti dengan maksud dari hadiah Dan A. Karena Dan A masih salah paham dan mengira Kang So adalah banci, maka Kang So membawa Dan A ke kamarnya. Di sana Kang So menjelaskan bahwa dia menolong seorang wanita yang kabur dari rumah. Merasa salah dengan apa yang dipikirkan Dan A, maka dia meminta maaf. Kang So juga mengembalikan gaun pemberian Dan A, namun Dan A menolak karena tak sesuai ukurannya. Merasa sangat malu dengan pikirannya yang salah, Dan A keluar dari kamar Kang So. Kemudian datanglah polisi yang mencari Kang So. Saat Kang So keluar dari kamarnya, polisi langsung menangkap Kang So.
Kang So yang tak tahu apa-apa meminta penjelasan. Ternyata saat Kang So membuang pipa besi milik Sun Jae, polisi menemukan rekaman CCTV dashboard mobil dan juga sidik jari Kang So ada di pipa besi tersebut. Jin Kyu kemudian datang. Dia mengulang kembali kata-kata yang dulu diucapkan Kang So padanya. Demi melindungi temannya Sun Jae, Kang So berbohong bahwa memang dialah yang melukai Jin Kyu. Demi sahabatnya Sun Jae, benarkah Kang So akan menerima hukuman penjara? Apakah Dan dan Jin Kyu mempercayai perbuatan Kang So yang selama ini bersifat baik? Tetap stay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih.